Oke, perkenalkan saya suka Faiz Almaula dari Analytic and Data Science page 13, lagi ambil matkul Fred Analytic, sebelumnya sih ambil credit scoring gitu. Oke, nah eh, jadi ini datanya pakai Oracle, Fraud Oracle gitu ya. Oracle kan peramal. Eh, Terpaksa pakai data yang sama dengan yang ada di course, tapi pendekatan saya tentu berbeda karena jujur data fraud tiga itu nggak banyak gitu ya. Ada yang kredit, ada yang asuransi vehicle ini, dan satu lagi ada kredit yang isinya 400 MB gitu, dan itu too much. CSV 400 MB itu datanya jutaan ya, dan laptopku kentang. Nah, oke, terus intinya datanya gini. Nah, saya memiliki pendekatan something gitu ya. Jadi menurut saya, yang saya nggak kenal variabelnya, lagi pula tidak dijelaskan deskripsi datanya gitu ya. Ini itu kolomnya banyak ya, 30 apa. Nah, itu saya buang gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi month, week of month, day of week gitu ya. Mungkin itu waktu kejadian gitu, waktu kejadian accident gitu ya. Nah, tapi day of week claim, nah ini waktu klaimnya gitu. Nah, ini nggak, ini vehicle ya, lagi saya ulang, ini vehicle bukan orang gitu ya. Di kalau orang itu kan diklaimnya langsung sejam kemudian gitu, dia langsung dilewat. Ini mobil, ini mobil. Eh, Klaimnya tuh mungkin mungkin fraudsternya tuh ada, oh saya nyiapin dulu 1 bulan kemudian atau 5 hari kemudian atau 1 minggu. Nah itu mungkin bisa dianalisis gitu. Semakin panjang tuh semakin dia lama mempersiapkan fraudnya gitu. Mungkin mungkin. Nah saya tapi nggak sedalam itu untuk menganalisis gitu ya. Itu nanti akan saya tuang ke dalam Medium, dan penanganannya ini murni videonya untuk model aja. Nah terus udah saya drop. Nah, ini policy number kayak NIK, nggak usah jelasin lagi. Rep number ini saya nggak menemukan penjelasan yang oke gitu tentang rep number, sama deductible juga. Deductible kan nanti pengurangan, kayak apa yang dikurangin gitu. Klaimnya apa-apanya gitu. Belum nemu gitu loh. Karena nggak ada satuannya juga. Oke, terus ada dari sekian banyak itu ada yang datanya nominal gitu. Nah, ini diantaranya, ini jenis mobilnya atau mereknya gitu ya, jenama gitu ya. Nah, ini day of week nggak usah ditanya, man apa, marital status ada 3, satu lagi others gitu ya. Policy types itu kayak di sini ada sih, nanti lihat di bawah ya. Vehicle kategori itu utility, sport sama sedan. Best policy itu kayak dia tuh kenapa gitu ya. Eh, Coba nanti lihat di bawah sih. Oke, yang nominal itu di dummy. Nominal itu saya dummy, terus kita lanjut lagi di concat gitu. Nih, di dummy gitu. Nah, habis itu di concat, terus yang ordinal ada ya, kayak semakin tua karnya gitu, semakin tua yang klaimnya dan seterusnya. Nah, intinya di encoder habis di dummy, untuk yang objek dan pool gitu. Oke. Yang objek masih ada kok, kayak SX gitu kan, itu cuma 2 dan nggak usah dinominalin kan gitu, atau enggak yang urban rural gitu. Oke. Nah, terus X-nya saya definisikan, Y-nya juga, terus mau float coba-coba aja gitu ya, float sekali. Yang floatnya kelihatan kecil banget gitu ya. Ternyata tahunnya cuma ada 3 gitu. Kirain bisa dipanjang gitu kan. Gitu. Ternyata enggak. Kirain saya bisa ngeliat trennya gitu. Oke, terus XY. Nah, masuk ke pemodelan XY-nya. Nah, di sini mulai dari log-rec gitu, log-rec. Akurasinya gede, tapi ya biasa, tidak ada yang satunya itu yang terdefinisi, fraud yes-nya jadi tidak ada yang terdetek. Terus saya lakukan under sampling 900, masih banyak ya 900 itu datanya. Terus ya cukup baik hasil modelnya. Kita lihat sini, precision sama recall-nya cukup besar gitu ya. Nah, ini kalau saya definisi itu yang kolom ini gitu ya, atau ini kan 0 1 0 1 actual predict gitu ya. Nah, oke, kalau yang di scikit-learn seingatku gitu. Nah, jadi kalau ini berarti true positif gitu kan. Sorry, false positif, positif yang bohongan. Yang ini adalah false negatif gitu, negatif yang bohongan. Oke, artinya yang ini tuh saya apa sih, kayak bahasa ini tuh pelanggannya marah gitu ya. Pelanggannya marah, sebenarnya dia tuh nggak kenapa-napa, tapi dibilang fraud gitu. Nah, kalau yang ini fraudsternya dapat uang gitu. Nah, nanti mungkin akan pakai bahasa kayak gitu biar lebih gampang gitu ya. Errornya gitu. Nah, terus saya coba tuning pakai DT, pokoknya ada DT, RF sama XGBoost gitu ya. Ini cepat aja karena yang terbaik bukan yang di sini gitu ya. Ini hasilnya, terus juga RF. Tuningnya pakai randomize ya. Randomize sama grid itu bedanya di sini salah satunya. Param grid kalau di grid itu, dan grid lebih lama ya. Kalau randomize ya di random salah satu, beberapa aja gitu yang dipilih. Tapi kalau grid itu dicoba satu-satu gitu kan.
Kayak misalnya ini ada 2, ini ada misalnya ya, aku nggak hitung secara serius 6, 4, 3 misalnya. Ya udah nanti 2 kali 6 kali 4 kali 3 gitu, kayak kombinasi permutasi gitu. Semua udah tahu sih sebenarnya. Oke, lanjut. Eh, ini saya nggak terlalu ini aja karena modelnya bukan terbaik di situ gitu. Nah ini XGBoost lebih bagus gitu ya, sampai 98% gitu. Hampir sempurna gitu kan, mendeteksi fraudnya. Tapi ya pelanggannya masih banyak yang marah gitu kan. Nah habis itu kita SMOTE. Nah SMOTE ini oversampling gitu ya, under sama over. Nah kalau over itu naikin gitu, kalau under nurunin gitu kan. Nah setelah di oversampling tuh banyak, di antara kekurangannya adalah overfitting, terus juga karena datanya sintesisnya mirip gitu ya. Kalau undersampling itu kekurangannya adalah banyak informasi yang terbuang gitu kan. Nah, ini di logrange nggak jauh beda gitu ya. Walaupun saya ini kayak black box gitu ya. Kalau di kata eh, kakak sebelumnya di credit scoring, nggak bagus kita itu menerapkan model yang black box gini. Jadi kita nggak tahu gitu, yang mana yang kita prevent gitu kan. Tapi ya saya belum terlalu advance. Sebenarnya bisa tahu saya ini, apalagi saya backgroundnya statistik, jadi bisa di logreg coef gitu kan. Nah logreg coef bisa, kalau positif itu nanti dia berpengaruh gitu kan, nanti kan di sigmoid ya, bentuk sigmoid kayak gini. Nah terus apa namanya, jadi nanti di np exp gitu ya, untuk mendapatkan log odds-nya gitu. Nah karena background saya statistik sebetulnya, tapi ya modelannya segini gitu yang logreg masih jauh gitu, jadi ya nggak usah diterapin aja lah gitu. Nah terus karena ngeliat setelahnya itu bagus gitu, ini randomize untuk RFDT dan XGBoost gitu ya, ini udah 90-80, ini aja udah bagus gitu. Udah selesai sampai sini juga nggak apa-apa gitu. Nah terus RF makin bagus lagi, udah 95, udah hampir sempurna banget gitu. Dan terakhir XGBoost, nah ini udah paling sempurnanya. Dan ini ya 2008, 80, 2007. Nah ini ibaratnya pelanggannya nggak banyak yang marah, yang fraudnya juga ya bisa terdeteksi dengan baik gitu. Walaupun ini 19, ini 10 kali lipatnya atau 8 kali lipatnya, tapi kan tandingannya dengan 2000 gitu. 2000. Jadi ya ini 95, 90-an gitu ya. Dan ini udah hampir sempurna gitu sih. Sorry nggak sampai ke model, dan model maksudnya yang pengaruh positif atau negatif gitu ya. Sebetulnya yang harusnya nggak black box ini juga analisis untuk treatmentnya mungkin saya akan tulis di Medium gitu ya. Seperti tadi yang hari-harinya itu mungkin bisa disampingkan gitu, tapi tidak dianalisis di sini. Terima kasih.